Kemudian yang ketiga kata Allah, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Berjihad di jalan Allah dengan harta kalian. Bicara soal harta, ada sesuatu yang rumit di dalamnya. Kecenderungan manusia adalah selalu merasa kurang dan selalu kurang. Pernahkah kita merasa puas atas nikmat hari ini? Pernahkah kita merasa cukup dengan harta yang Allah titipkan hari ini? Semuanya tidak pernah kurang, yang kurang hanya rasa syukur kita kepada Allah. Mau seberapa banyak pun yang Allah berikan kepada kita, tetapi kita tidak pernah bersyukur, niscaya kita masih akan tetap miskin selamanya. Jumlahnya memang banyak, tapi tidak akan membahagiakan. Kebahagiaan hidup tidak diukur dengan itu semuanya. Kebahagiaan hidup adalah ukurannya seberapa pandai kita bersyukur terhadap nikmat itu sendiri. Maka berhati-hatilah atas nikmat ini. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين الخطيب على المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر Allah. الله أكبر الله أكبر. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
Alhamdulillah alladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya binafsi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala azza wa jalla wa ala fi muhkamit tanzil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Saudaraku sekalian, para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat salam kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di saat yang mulia ini, di hari yang mulia dan di bulan yang mulia, bulan Dzulqa'dah adalah salah satu di antara bulan hurum atau bulan yang dihormati di dalam Islam dan bahkan sebelum datangnya Islam itu sendiri. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat serta karunia yang tidak pernah henti-hentinya Allah berikan kepada kita semuanya, walaupun tidak jarang banyak di antara kita lalai atas itu semuanya. Salawat salam semoga Allah tetapkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, uswah dan qudwah bagi kita semuanya. Baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di dalam hal menegakkan syariah, salah satu yang diharamkan adalah hasad atau iri. Makna hasad atau perilaku hasad dapat meruntuhkan dan merusakkan amal-amal ibadah yang kita lakukan. Akan tetapi ternyata baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyatakan, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh kalian berperilaku hasad atau iri kecuali di dalam dua perkara. Hasad yang pertama yang dimaksudkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahu Allahul Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar, muttafaqun alaih. Ada dua perkara hasad yang dibenarkan, kata Rasulullah. Jika hasad atau iri yang lain dilarang di dalam Islam, akan tetapi ada dua perkara yang iri itu boleh dilakukan, kata Nabi. Yang pertama, ketika kalian iri kepada orang-orang ahli Al-Quran, orang-orang yang mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan Al-Quran dijadikan sebagai pegangan di dalam hidupnya. Setiap saat, setiap waktu, ucapannya, perbuatannya, tindakannya dilakukan karena semata-mata bersumber kepada aturan-aturan Allah, yakni Al-Quranul Karim. Ketika Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ditanyakan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sahabat bertanya, ya Sayyidah Aisyah, bagaimana dengan Rasulullah? Aisyah menjawab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak dan perilaku Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Ucapan beliau tidak pernah bergeser sedikit pun dari aturan-aturan Al-Quran.
apapun yang beliau laksanakan di dalam hidup tidak pernah menyimpang dari aturan-aturan Allah. Karena di dalam ayat yang berbeda Allah menyatakan bismillahirrahmanirrahim wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bukan berdasarkan kepada hawa nafsu semata, tetapi semuanya bersumber kepada Al-Quran yang Allah wahyukan kepada dirinya. Oleh karenanya layak bagi kita setiap pribadi yang beriman, bukankah mengimani kitabullah, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul adalah bagian dari rukun iman itu sendiri. Tidak sempurna iman kita jika kemudian kita tidak mengimani kitabullah yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Dan salah satunya adalah Al-Quran. Bukankah dari sekian mukjizat-mukjizat yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang paling besar dan paling agung dan paripurna serta tetap lestari hingga hari ini adalah Al-Quranul Karim. Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, beliau menasihatkan untuk kita semuanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang bagi siapapun yang membacanya sebagai penolong baginya kelak di yaumil qiyamah. Selama ini mungkin kita beranggapan bahwa membaca Al-Quran hanya cukup sekali dalam hidup, hanya cukup ketika Ramadan itu datang. Mungkin kita berpikir bahwa membaca Al-Quran itu cukup ketika kita sudah khatam Al-Quran itu sendiri. Padahal Al-Quran adalah tuntunan Allah yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salatu wassalam. Dibaca bagi kita memahami atau tidak makna serta tujuannya, Allah berikan pahala di dalamnya. Apalagi kemudian kita memahami makna serta tujuan-tujuannya, kemudian diamalkan di dalam hidup kita, maka insya Allah itu akan lebih sempurna. Kemudian iri yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibenarkan adalah wa rajulun atahu Allahu malan. Boleh kalian iri yang kedua adalah kepada orang yang Allah berikan harta yang banyak, tetapi dengan harta tersebut dia menginfakkannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Infak yang kita berikan di jalan Allah semata-mata tidak akan pernah mengurangi apapun yang kita miliki. Bukankah rezeki itu sudah dijamin oleh Allah dan kemudian Allah memberikan kepada kita, kemudian kita infakkan kembali di jalan Allah? Alangkah indahnya apa yang telah Allah suguhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehat yang kita miliki adalah anugerah yang besar. Kenikmatan mata yang memandang adalah nikmat besar. Telinga yang masih bisa mendengar dengan baik kalimat-kalimat thayyibah adalah nikmat besar. Tangan yang dapat memegang dengan baik adalah nikmat besar. Lidah yang masih dapat dengan jelas menyampaikan sesuatu dengan fasih, itu adalah nikmat besar. Nikmat besar yang sedemikian rupa acap kali menyebabkan kita lupa dan lalai kepada Allah, apalagi menyangkut harta di dalamnya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kepada kita semuanya, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pada layaknya dan pada lazimnya manusia di dalam kehidupannya mencari rezeki, pasti kita memiliki interaksi sosial ekonomi dengan yang lainnya, yang kita sebut dengan tijarah atau bisnis.
Berbisnis dengan sesama manusia boleh jadi menguntungkan dan bisa saja kita rugi. Pada saat tertentu Allah memberikan keuntungan yang banyak, tapi pada waktu tertentu Allah memberikan kerugian yang tidak sedikit. Allah mengajak kepada kita semuanya kepada sebuah bisnis yang tidak akan pernah rugi selamanya, kata Allah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian semuanya aku ajak kepada perniagaan, kepada bisnis yang tidak akan pernah rugi selama-lamanya, kata Allah. Yang pertama, tu'minuna billahi, beriman dengan sebenar-benarnya iman kepada Allah. Allah yang menciptakan kita, memelihara kita dengan rezekinya, memberikan kesembuhan ketika sakit, memberikan jalan keluar kita dalam kesempitan, memberikan jawaban ketika hidup ini penuh dengan kegelisahan dan rasa khawatir. Allah menjamin semuanya ini, dan Allah tidak pernah meminta balas atas semua itu. Lantas Allah bertanya, "Fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara?" Maka bagian nikmat manakah yang membuat kalian masih ragu-ragu kepada Allah? Maka kata Allah, kalau memang kalian tidak mau dengan bisnis ini, yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga kata Allah, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum, berjihad di jalan Allah dengan harta kalian. Bicara soal harta, ada sesuatu yang rumit di dalamnya. Kecenderungan manusia adalah selalu merasa kurang dan selalu kurang. Pernahkah kita merasa puas atas nikmat hari ini? Pernahkah kita merasa cukup dengan harta yang Allah titipkan hari ini? Semuanya tidak pernah kurang, yang kurang hanya rasa syukur kita kepada Allah. Mau seberapa banyak pun yang Allah berikan kepada kita, tetapi kita tidak pernah bersyukur, niscaya kita masih akan tetap miskin selamanya. Jumlahnya memang banyak, tapi tidak akan membahagiakan. Kebahagiaan hidup tidak diukur dengan itu semuanya. Kebahagiaan hidup adalah ukurannya seberapa pandai kita bersyukur terhadap nikmat itu sendiri. Maka berhati-hatilah atas nikmat ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian manusia Allah berikan dua lembah yang di dalamnya memenuhi harta, dua lembah tersebut penuh dengan harta benda, apakah kalian cukup? Tidak akan. Bahkan kalian pasti akan meminta lembah yang ketiga yang isinya harta semua. Kapan kalian merasa cukup? Kata Nabi, ma yamlau jawfa ibni adam illa turab. Tidak akan pernah memuaskan tenggorokanmu, tidak akan pernah mencukupi dirimu, kata Nabi, melainkan kematian itu sendiri. Yang berikutnya kata Allah, bi amwalikum wa anfusikum. Jika kalian tidak mampu berbisnis dengan Allah melalui harta kalian, maka dengan diri kalian, dengan pemahaman kalian, dengan ilmu kalian, dengan tenaga kalian, dengan fikiran kalian, berjihadlah di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah bisnis yang sebenarnya, kata Allah, yang paling baik di sisi Allah jika kalian sungguh-sungguh mengetahuinya. Oleh karenanya, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, di akhir khutbah yang singkat ini, saya sekedar mengingatkan kepada pribadi dan tentunya kepada saudaraku kaum muslimin sekalian. Marilah di dalam hidup ini sejenak kita berpikir dan merenungkan bahwa sesungguhnya hidup kita ini sesaat. Hidup kita ini hanya sementara. Kematian itu, kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardah, bahwa ad-dunya mudbiratun wal akhirah muqbilah. Dunia itu sedang kalian tinggalkan. Hari ini kalian sedang berbondong-bondong meninggalkan hidup, dan tujuan kalian adalah kematian itu sendiri. Seberapa banyak harta yang kita miliki hari ini, sungguh tidak akan mampu membeli apapun, melainkan ketika apa yang kita miliki hari ini
kita jadikan sebuah sebab kebaikan untuk senantiasa beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an yang kita mampu melakukannya, baik itu hanya sedikit apalagi banyak, kemudian dengan harta walaupun sedikit apalagi banyak, insya Allah itulah yang akan bermanfaat kelak di yaumil qiyamah, di yaumil hasyar, nanti ketika kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di yaumil akhirah. Barakallahu lana wa lakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله ولا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله أيها الناس، أوصيكم وإياي بنفسي اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى عز وجل وعلا في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا مغفرة كثيرة من عندك وارحمنا إنك أنت خير الراحمين. اللهم انصر المسلمين المؤمنين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين المؤمنين في فلسطين. اللهم انصر لجميع المسلمين والمسلمات في غزة. اللهم انصرهم لعدوهم من اليهودين المختلين يا رب العالمين. إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة يا رب الأرباب ويا ملك الملوك. نسألك اللهم بأسمائك الأعظم ونسألك اللهم بأسمائك الحسنى يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الأكبر والله يعلم ما تفعلون.